Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Pamapali Asa dengan NIM 226511043 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Keputusan Investasi Modal, yang dimana materi ini saya susun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Pengertian dari keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal adalah proses perusahaan dalam menentukan apakah suatu proyek jangka panjang layak atau tidak. Keputusan ini melibatkan pengeluaran dana besar seperti pembelian mesin, pembangunan gedung, atau pembukaan cabang baru. Menurut Hansen dan Moen, keputusan investasi modal merupakan bagian dari perencanaan strategis perusahaan, yang artinya keputusan ini tidak hanya untuk keuntungan jangka pendek, tetapi harus mendukung arah perusahaan dalam jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan harus memperhitungkan arus kas yang akan diterima di masa depan, tingkat risiko, serta faktor non-finansial seperti teknologi, lingkungan, dan keadaan pasar. Jadi, keputusan investasi bukan sekedar hanya hitung-hitungan laba, tetapi penilaian menyeluruh atas manfaat proyek bagi perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah konsep keputusan investasi modal. Konsep investasi modal intinya adalah membandingkan biaya investasi yang dikeluarkan pada sekarang ini dengan manfaat atau arus kas yang akan diterima di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, perusahaan juga harus memperhatikan nilai waktu uang. Nah, dan jadi uang hari ini nilainya akan berbeda dengan uang beberapa tahun mendatang. Selain itu, keputusan investasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Misalnya, perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksi, masuk ke pasar baru, atau meningkatkan kualitas produk. Nah, dan semua itu harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan dari keputusan investasi modal. Tujuan utama keputusan investasi modal adalah meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, keputusan investasi modal juga mempunyai tujuan lain seperti meningkatkan efisiensi kerja melalui penggunaan teknologi atau mesin modern. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan ekspansi usaha. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Yang keempat, mengatur serta meminimalkan risiko dan dengan menganalisis proyek yang paling layak. Dengan kata lain, keputusan investasi memastikan bahwa dana perusahaan digunakan untuk proyek yang benar-benar bermanfaat dan memberikan keuntungan jangka panjang. Berikutnya adalah karakteristik investasi modal. Investasi modal memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, bersifat jangka panjang sehingga pengaruh proyek akan terasa bertahun-tahun. Dan yang kedua, membutuhkan dana besar sehingga perusahaan harus berhati-hati dalam memilih proyek. Dan yang ketiga, keputusan investasi itu sulit dibatalkan. Ketika perusahaan sudah membeli mesin atau membangun gedung, sangat sulit untuk membalikkan keputusan tanpa mengalami kerugian. Dan yang keempat, keputusan investasi modal mengandung risiko tinggi karena masa depan yang tidak pasti. Bisa terjadi perubahan ekonomi, teknologi, atau permintaan pasar. Dan yang terakhir, investasi modal akan mempengaruhi kapasitas produksi dan kinerja perusahaan, sehingga keputusan yang tepat sangat menentukan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari keputusan investasi modal. Jenis keputusan investasi modal cukup banyak, yang diantaranya yang pertama, keputusan ekspansi, yaitu menambah kapasitas produksi, membuka cabang baru, atau memperluas produk. Dan yang kedua, keputusan penggantian aset, yaitu mengganti mesin lama ke mesin lama yang sudah tidak efisien. Dan yang ketiga, keputusan modernisasi, yaitu memperbarui teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Ada juga mutually exclusive decisions, yaitu perusahaan hanya boleh memilih satu dari beberapa proyek alternatif, sementara independent decisions adalah beberapa proyek yang bisa dijalankan bersamaan bila semuanya layak. Selain itu, ada keputusan make or buy, yaitu memilih memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar. Perusahaan juga sering dihadapkan kepada keputusan apakah harus menyewa aset atau membeli serta keputusan efisiensi untuk menurunkan biaya operasional jangka panjang. Nah, semua jenis keputusan ini harus dianalisis agar perusahaan dapat memilih yang paling dapat menguntungkan perusahaan. Dan selanjutnya kita masuk ke metode analisis keputusan investasi modal. Yang pertama ada average rate of return atau ARR. Metode ini digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi berdasarkan laba akuntansi. Nah, metode ini cukup sederhana karena hanya membandingkan pendapatan bersih dengan biaya investasi. Rumusnya adalah ARR atau average rate of return sama dengan pendapatan bersih dari investasi dibagi dengan biaya investasi. Namun, ARR ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti tidak mempertimbangkan arus kas dan tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi meskipun sudah dihitung, hasilnya bisa kurang akurat untuk keputusan jangka panjang. Dan yang selanjutnya ada metode payback period atau PP, adalah untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal, dan rumusnya juga sederhana, yaitu biaya payback period sama dengan nilai investasi atau biaya investasi dibagi kas masuk bersih per tahunnya. Nah, keunggulan dari payback period adalah membantu perusahaan melihat seberapa cepat modal kembali sehingga cocok untuk menilai resiko. Tetapi metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan arus kas setelah periode payback dan tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Jadi metode ini kurang cocok untuk melihat profitabilitas jangka panjang. Dan selanjutnya adalah metode net present value atau NPV.
NPV digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dengan nilai sekarang arus kas keluar. Nah, keunggulan dari NPV atau net present value ini adalah metode ini memperhitungkan nilai waktu uang sehingga lebih realistis dalam menilai kelayakan investasi. Jika NPV-nya bersifat bernilai positif, artinya proyek tersebut layak dijalankan karena menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu metode Profitability Index atau PI. Metode ini merupakan perbandingan antara present value arus kas masa depan dengan investasi awal. Nah, kriterianya adalah jika profitability index atau PI lebih dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Dan PI ini sangat berguna ketika perusahaan memiliki dana terbatas sehingga harus memilih proyek yang paling efisien dalam penggunaan dana. Dan metode selanjutnya yang terakhir adalah internal rate of return atau IRR, yang merupakan tingkat pengembalian yang membuat nilai sekarang arus kas sama dengan nilai investasi awal, atau dengan kata lain membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR suatu proyek lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan, berarti proyek tersebut layak diterima. Dan IRR ini sangat berguna untuk membandingkan 2 atau lebih proyek karena menunjukkan tingkat pengembalian yang sebenarnya. Namun perhitungan IRR lebih kompleks karena membutuhkan proses coba-coba atau interpolasi, terutama ketika arus kas tiap tahunnya berbeda. Meskipun rumit, IRR tetap menjadi salah satu metode favorit beberapa perusahaan karena memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keuntungan suatu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keputusan investasi modal merupakan proses yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut penggunaan dana dalam jumlah yang besar dan berdampak jangka panjang pada kelangsungan usaha. Dalam membuat keputusan investasi, perusahaan harus menilai berbagai aspek mulai dari arus kas, risiko, nilai waktu uang, hingga manfaat strategis bagi perusahaan. Jadi dari setiap metode yang telah kita bahas itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Metode seperti IRR dan payback period lebih sederhana tetapi kurang memperhatikan nilai waktu. Sementara itu metode seperti NPV dan PI dan IRR lebih akurat karena mempertimbangkan arus kas secara menyeluruh dan sesuai dengan prinsip nilai waktu uang. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, perusahaan dapat memilih proyek yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing dalam jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai keputusan investasi modal. Saya berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan menilai suatu proyek investasi. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Varianti dan serta teman-teman yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.